Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap bahagia dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu kembali dalam bahasan bahasa Indonesia pada topik karakteristik negosiasi. Bertemu dengan saya Evi Sulistianingrum. Nah, bagaimana sih tentang karakteristik negosiasi dan apa saja? Nah, simak penjelasannya berikut ini. Sebuah negosiasi memiliki karakteristik tersendiri ya, yang bisa mencirikan bahwa itu adalah tentang negosiasi. Nah, karakteristiknya itu ada apa saja? Karakteristiknya itu ada 7 poin. Yang pertama adalah melibatkan dua orang. Yang kedua ada masalah. Yang ketiga melibatkan barang atau jasa. Yang keempat melibatkan orang lain. Yang kelima bahasa lisan, ekspresi, dan gerak tubuh. Yang keenam adalah kesepakatan, dan yang ketujuh adalah kelompok. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, dua orang. Nah, negosiasi itu hanya bisa dilakukan oleh minimal dua orang. Negosiasi tidak bisa dilakukan sendiri. Misalkan, dalam menegosiasikan sesuatu hal, baik itu barang atau jasa, kalian menawarkan sendiri, kemudian dinego sendiri ya, atau ditawar sendiri, itu tidak bisa. Misalkan nih untuk lebih mudahnya, ketika kalian ingin menawarkan sebuah HP misalkan untuk kalian jual, kalian kan tidak bisa. Kalian menawarkan HP, kemudian kalian menawar sendiri HP itu. Ya. Jadi sebuah negosiasi karena sebuah proses, maka pasti minimal melibatkan dua orang. Jadi karakteristik yang pertama dari negosiasi adalah pasti minimal negosiasi itu akan berjalan oleh minimal dua orang. Kalau lebih dari dua orang bagaimana ya? Jelas bisa loh ya. Jadi negosiasi tidak akan bisa dilakukan hanya sendirian saja. Nah, karakteristik yang kedua ada masalah. Jadi negosiasi itu tidak akan bisa berjalan jika awalnya itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena ketika semua tidak ada masalah, maka tidak akan ada yang dinegosiasikan. Misalkan nih contohnya adalah negosiasi jual beli HP tadi. Ketika kalian ingin menjual HP, kemudian misalkan menjual HP second ya dengan harga 2 juta. Kemudian ada pembeli yang menginginkan. Dan pembeli itu ya sudah, ketika HP kalian dijual harga 2 juta, kemudian pembeli langsung membeli dengan harga 2 juta. Berarti di situ tidak ada masalah. Ketika tidak ada masalah ya berarti itu bukan negosiasi. Akan menjadi sebuah masalah ketika kalian menginginkan harga HP 2 juta tetapi pembeli tidak menginginkan 2 juta. Nah, di situ kan tidak ada kesepakatan ya. Jadi, disitulah permasalahan itu muncul. Kalian ingin menjual HP dengan harga 2 juta, akan tetapi pembeli menginginkan harganya itu di bawah 2 juta atau misalkan menginginkan harganya itu di 1.500.000. Nah, perselisihan keinginan harga baik dari penjual maupun pembeli itulah yang menimbulkan masalah, sehingga salah satu jalan keluarnya itu bisa dilakukan dengan negosiasi itu sendiri. Dengan bagaimana? Dengan berunding atau dengan proses tawar menawar. Misalkan ketika penjual tetap menginginkan di harga 2 juta dan pembeli tetap menginginkan di harga 1.500.000, maka negosiasi itu tidak akan mencapai kesepakatan. Maka penjual maupun pembeli harus sama-sama bisa menurunkan ataupun menaikkan harga di antara kedua belah pihak. Contohnya nih, penjual menginginkan harga 2 juta karena HP-nya masih bagus, kemudian jarang dipakai. Jadi wajar kalau penjual menginginkan harga yang tinggi atau di kisaran harga 2 juta. Akan tetapi sama pembeli, dia tidak menginginkan atau berkeberatan dengan harga 2 juta. Kenapa? Karena walau bagaimanapun HP itu tetap second karena sudah pernah dipakai. Yang kedua, harga di pasaran
untuk harga 2 juta dengan tipe yang sama itu masih tinggi, maka wajar jika pembeli menginginkan harga yang jauh lebih rendah. Nah, oleh karena itu, berbagai argumen dari penjual maupun pembeli diharapkan dapat menemukan titik kesepakatan harga di antara kedua belah pihak. Nah, jadi sekali lagi ya, bahwa negosiasi itu akan terjadi ketika ada masalah. Ketika tidak ada masalah ya sudah, bukan negosiasi, tapi ya jual beli biasa. Nah, slide selanjutnya. Karakteristik yang ketiga adalah melibatkan barang atau jasa. Nah, dalam negosiasi ini akan ada hal atau sesuatu yang dinegosiasikan atau objek yang dinegosiasikan. Nah, objek yang dinegosiasikan itu berupa barang atau jasa. Contohnya tadi ketika saya memberikan contoh jual beli HP, maka HP di situ menjadi objek negosiasi yang berupa barang. Kita tahu ya, banyak sekali hal yang dinegosiasikan. Contohnya adalah negosiasi di pasar berkaitan dengan jual beli sayuran, makanan, pakaian, atau negosiasi yang melibatkan peralatan rumah tangga. Misalkan magicom, rice cooker, kemudian apalagi ya vacuum cleaner dan sebagainya. Bahkan yaitu tadi melibatkan barang kendaraan. Jadi semua barang itu bisa dinegosiasikan. Nah, selain barang yang dinegosiasikan itu ada jasa. Maksudnya jasa ini contohnya bagaimana sih gitu kan. Nah, salah satu pasar tradisional di Yogyakarta itu ada namanya jasa panggul ya. Jasa panggul di pasar gitu. Nah, jasa panggul di pasar ini biasanya seseorang menawarkan jasa untuk membawa barang-barang pembeli ketika di pasar, di dalam pasar, itu kan barang-barangnya tuh berat gitu kan untuk dibawa ke parkiran yang letaknya agak jauh. Nah, di sini ini jasa panggul ini biasanya menawarkan jasanya untuk membawakan barang-barang si pembeli untuk sampai ke tujuan, misalkan di parkiran. Nah, upahnya itu di situ bisa dinegosiasikan. Kenapa? Karena satu berkaitan letak atau jarak ya. Jadi tempat pembeli dengan tempat tujuannya misalkan di parkiran atau di mobil atau di mana, itu kan semakin jauh maka jasa atau tenaga yang digunakan akan semakin banyak. Oleh karena itu biasanya letak yang jauh akan diikuti pula dengan harga yang lebih mahal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan berat. Semakin berat barang yang harus dibawa, maka secara otomatis tenaga yang dikeluarkan juga akan semakin banyak kan. Nah, ini akan berpengaruh juga kepada pembayaran gitu ya. Jadi, contoh negosiasi tidak selalu berkaitan dengan barang tapi juga jasa. Nah, negosiasi di situ bisa berkaitan dengan tadi jasa panggul. Nah, misalkan nih, saya ambil contoh. Ketika ada pembeli yang barang bawaannya banyak, kemudian letaknya jauh, maka jasa panggul ini akan meminta biaya yang tinggi. Misalkan dengan berat 20 kilo dengan jarak 30 meter, maka dia menginginkan harga 25.000 misalkan. Nah, tapi sama orangnya atau di sini istilahnya adalah pembeli ya yang memiliki barang gitu kan. Pemilik barang keberatan dengan harga itu. Jangan 25.000 Mas, itu terlalu tinggi atau terlalu mahal. Dengan berat yang sama, dengan jarak yang sama, bagaimana kalau 20.000 gitu kan. Ya, tapi di sini mungkin dengan berat 30 kilo tidak semuanya bisa membawa gitu kan. Harus dibagi-bagi dengan beberapa orang dan itu jatuhnya akan jauh lebih mahal gitu. Nah, di sini adalah proses negosiasi. Jadi, objek yang dijadikan negosiasi itu tidak hanya barang tetapi juga jasa. Contohnya juga misalkan nih ketika contoh dari jasa ya. Misalkan negosiasi tentang tawar-menawar upah ketika kalian mendaftarkan diri untuk bekerja di sebuah perusahaan.
Biasanya nih, ketika interview akan ditanya, "Mbak minta," atau "Mbak atau Mas minta harga berapa?" Gitu kan. Minta, maaf bukan harga ya, tapi gaji gitu kan biasanya, minta gaji berapa. Nah di sini yang proses tawar-menawar itu bukan lagi barang, bukan bukan lagi yang ditawar itu adalah diri kalian gitu, tapi adalah jasa yang kalian berikan kepada perusahaan, itu akan dihargai berapa oleh perusahaan. Nah, jadi di sini wawasan kalian akan semakin tambah ya, bahwa sekali lagi tidak hanya berupa barang tetapi juga jasa. Nah, yang keempat, karakteristik yang keempat adalah melibatkan orang lain. Nah, negosiasi ini kadang ketika dilakukan oleh dua orang, itu terkadang tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi semuanya sama-sama menginginkan atau mempertahankan keinginannya masing-masing. Maka di sini perlu melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai penengah gitu kan, atau sebagai pencari solusi jalan terbaik di antara kedua belah pihak yang negosiasinya belum juga menemukan titik kesepakatan. Tentu ketika negosiasi melibatkan pihak ketiga, maka pihak ketiga ini diharapkan bisa menyelesaikan sengketa negosiasi di antara pihak sebelumnya tadi. Maka diharapkan orang ketiga ini dia jauh lebih mumpuni, memiliki skill dan kemampuan yang cukup handal. Apakah boleh melibatkan pihak ketiga? Ya boleh-boleh saja. Tidak ada yang salah. Kenapa? Karena ending atau tujuan dari negosiasi adalah kesepakatan. Jadi ketika kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan, maka diharapkan dia akan mencari solusi, yaitu dengan meminta pihak orang lain, sehingga ya mau tidak mau akhirnya melibatkan orang lain, yaitu pihak ketiga. Yang kelima, berkaitan dengan bahasa lisan, ekspresi, dan gerak tubuh. Negosiasi itu mayoritas atau lebih seringnya menggunakan bahasa lisan. Kenapa? Karena lebih fleksibel gitu kan. Jadi bahasa lisan itu adalah percakapan. Karena menggunakan bahasa lisan di sini bisa tatap muka atau tidak ya. Misalkan bahasa lisan kan sekarang sudah teknologinya di era 21, abad 21 kan sudah ada teknologi WA, telepon dan lain sebagainya. Negosiasi bahkan juga bisa dilakukan melalui telepon, WA. Tapi biasanya akan lebih mudah ketika memang menggunakan bahasa lisan, bukan bahasa surat gitu. Walaupun ya sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa negosiasi juga dari WA dalam bentuk teks gitu kan. Nah, karena ini menggunakan bahasa lisan, biasanya kalau bertatap muka itu juga akan berpengaruh kepada ekspresi, bagaimana wajah, bagaimana suasana gitu kan. Karena suasana hati yang kemudian nggak menyenangkan menjadi tegang, maka ekspresinya juga akan semakin nggak enak dilihat gitu. Nah, karena berkaitan dengan ekspresi, suasana hati, maka itu juga akan mempengaruhi gestur tubuh gitu. Maka tidak heran juga ketika negosiasi menjadi tegang, kemudian gerak tubuh menjadi tidak bisa terkontrol gitu kan. Jadi ya negosiasi melibatkan bahasa lisan, ekspresi, dan gerak tubuh. Apalagi ketika ini adalah tatap muka, face to face ya. Jadi akan kelihatan sekali bagaimana bahasa yang diucapkan, kemudian raut wajahnya dan gerakan tubuhnya. Bagaimana ketika dia gelisah, terus bagaimana ketika dia tidak menyetujui, biasanya akan mengernyitkan kening. Itu akan terlihat sekali ketika negosiasi berjalan secara langsung tatap muka. Yang keenam adalah kesepakatan. Nah, kesepakatan di sini jelas ya, kesepakatan menjadi tujuan final atau tujuan akhir dari sebuah negosiasi. Nah, diharapkan kesepakatan ini memang tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi ketika ada kesepakatan itu memang benar-benar sama-sama mengikhlaskan itu istilahnya, atau sama-sama ya sudah menjadi kesepakatan kita berdua gitu. Nah, kesepakatan ini tentu didapatkan dengan berbagai proses tadi ya di awal, proses tawar-menawar, yang dimana proses tawar-menawar itu tidak selamanya berjalan mulus. Maunya sih ya
lancar-lancar saja, tapi kan kita tidak tahu karena berhadapan dengan orang lain. Nah, yang ketujuh adalah kelompok. Maksudnya kelompok itu apa? Bahwa negosiasi itu bisa dilakukan tidak hanya tadi di awal itu kan minimal 2 orang, tetapi di sini dilakukan oleh kelompok dengan kelompok. Contohnya bagaimana sih? Biasanya nih misalkan contohnya adalah kerjasama antara bukan kerjasama ya, negosiasi antara Karang Taruna di satu wilayah A dengan Karang Taruna di satu wilayah B. Dalam 17 Agustus misalkan contohnya, akan ada kerjasama di wilayah itu, di desa itu dengan melibatkan 2 Karang Taruna. Nah, maka ketika akan menyusun program kerja untuk kegiatan 17 Agustus, karena di sini adalah melibatkannya bukan lagi 2 orang, tetapi adalah 2 organisasi, maka sangat mungkin atau sangat bisa negosiasi itu akan dilakukan oleh 2 kelompok. Kalau misalkan dalam acara 17 Agustus di wilayah itu melibatkan 3 kelompok, ya maka sangat mungkin bahwa negosiasi akan dilakukan oleh 3 kelompok sekaligus atau 4 kelompok. Tapi pada intinya bahwa negosiasi itu bisa dilakukan tidak hanya minimal 2 orang, tetapi adalah 2 kelompok. Nah, itu adalah contoh dari karakteristik negosiasi. Semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.